إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح مولانا الإمام النووي رحمه الله تعالى ووصوله وفروعه وسلالته أجمعين ثم إلى روح مولانا جميع مشايخنا ومعلمنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا التوبة وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات رب العالمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة بالكسر وسبتهم بالطائف وصلاتهم ويحفظ درجاتهم على تلك النية ولكل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohan kita. Allah ada memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Di atas di halaman kita titik penolak faminal ahadis semuanya. Iya. Famina dan sebagian, ya. Hadis. Hadis Abi Hurairah. Nah, baik. Oh ya. Maksud hadis Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Anin Nabi. Jadi titik ada situ lainnya faminal ahadisi hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita mulai awal babun. Coba mulai awal lah. Ulun bacaan lah. Mulai awal babu ma yaqulu ala wudu'i nyala. Babu ma yaqulu ala wudu'i. Ya, tadi babu. Ya, dari babu ma yaqulu yang di batas. Ah, ya dia. Yaqulu idza ala wudu'i. Babu ma yaqulu ala adalah ya, kita mulai situ dulu sedikit. Babu ma yaqulu ala wudu'i, bab yang dibaca ketika berwudu. Nah, kita baca di bawahnya. Itu sudah diterjemahkan bahwa yustahabbu an yaqula fi awwalihi Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah semalam membaca di awal wudu membaca Bismillah. Wa'in sekalipun qala dia membaca Bismillah kafa cukup aja. Kalau sanggup lagi anak lakas nih Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa lagi lah. Habis waktu kan. Anak cepat berwudu cukup Bismillah. Tetap sah. Cukup ujar beliau kada masalah. Dapat pahala sunnah. Bismillah aja, kada usah dibuat Ar-Rahmanir-Rahimnya, kada masalah ujar beliau. Boleh saja. Sama dengan ke WC kayak itu juga. Tak masuk WC, kalau kada sanggup lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah kan? Sama sudah dapat pahala sunnah. Dan itu jadi benteng kita antara syaitan dan aurat manusia. Jadi syaitan kada melihat dengan aurat kita kalau masuk WC dengan mengucap Bismillah. Qala ashabuna fa in taraka tasmiyata fi awwalil wudu'i ata biha fi asna'ihi. Nah, ini semalam sudah kan? Kita mau ulangi sedikit. Berkata mazhab bubuhan ulama-ulama kita ini, Imam Nawawi menyatakan jika meninggalkan bismillah di awal wudu, maka boleh dia mendatangkan di pertengahan wudu. Bolehlah. Jadi misalnya sudah membasuh awal tadi kali kelupaan membaca bismillah, boleh di pas membasuh kepala baru ingat, boleh di awal membasuh kepala membaca bismillah.
Atau pas sudah hitungan kedua, jadi ingat biasakan 3 kali membasuh itu. Hitungan kedua membasuh kepala baru ingat umpamanya. Nah, boleh di pertengahan kedua tadi membaca bismillah. Atau pas membasuh telinga baru ingat kada masalah. Atau pas membasuh batis baru ingat di akhir-akhir boleh aja, silahkan datangkan. Yang penting wudunya belum selesai, maksudnya ya. Yang penting belum selesai wudu. Fa'in tarokaha, maka jika dia tinggalkan bismillah hatta faragha, sampai selesai, faqad fata mahallaha, faqad fata, maka dia telah melepaskan mahallaha, tempat bismillah. Artinya tidak boleh lagi kalau sudah selesai, tidak mendapat lagi pahala sunnah. Kalau sudah membaca, kalau wudunya selesai, ada usah lagi membaca bismillah. Kalau masih belum selesai, maka dibolehkan dan dia mendapat pahala sunnah. Fala ya'ti biha, kada usah baca lagi. Wudu'uhu sahih, dan wudunya tetap sah tanpa bismillah. Sah. Boleh ya. Sah saja kan kada bismillah. Yang kada sah itu bila kada berniat. Masalahnya niat ini yang penting. Bismillah ini hukumnya sunnah dan bukan daripada rukun. Itulah bukan rukun. Sawa'un tarokaha amdan aw sahwan. Sawa'un, sama saja, tarokaha dia meninggalkan bismillah tadi, amdan sengaja, aw sahwan atau lupa sengaja atau lupa, itu terserah. Yang penting itu kalau ditinggalkan tetap sah, tapi tidak mendapat pahala sunnah. Itu aja. Rugi kita di situ, ruginya tidak mendapat sunnahnya itu. Hadza mazhabuna, ini mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab kita ini. Ya lah. Wa mazhabu jamaahiril ulama'i, dan mazhab jumhurnya para ulama. Jumhur sekalian para ulama. Wajah bit tasmiyati, dan telah datang riwayat bit tasmiyati dalam membaca bismillah tadi. Tasmiyah itu kan nama lain dari bismillah. Dalam bismillah itu riwayatnya ada dari Nabi, tapi itu apa? Ahadisun dha'ifatun, hadis-hadis yang lemah. Dhaifah itu lemah. Sabata telah tetap, telah menetapkan ini kalimat atau perkataan an Ahmad ibni Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, annahu qala, bahwa ia berkata, ujar Imam Hambali, la a'lamu fit tasmiyati fil wudu'i hadisan sabitan. Aku ada tahu bang, jadi dalam bismillah itu, dalam membaca bismillah di wudu, hadisan sabitan, ada hadis yang sahih. Ada tahu, jadi memang kebanyakannya hadisnya dhaif, lemah lah, tapi tetap hadis. Tapi ada hadis yang sahih sabit dari Nabi kan. Faminal ahadisi, diantaranya hadis-hadis yang sabit itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sidin. Adin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? La wudu'a, la tidak sempurna. Di situ la tidak sempurna, wudu'a wudu, tidak sempurna wudu, liman bagi orang yang lam tidak yadkuri membaca atau menyebut ismallahi alaihi, nama Allah Ta'ala. Maksudnya membaca bismillah, menyebut bismillah itu. Jadi kalau orang tidak menyebut nama ismullah, menyebut nama Allah di awal wudu dengan bismillah maksudnya lah, itu tidak sempurna wudu, bukan tidak sah. Jadi banyak orang mengartikan la di situ tidak sah, aja salah lah. Yang maksud di situ la di situ bukan tidak sah, tidak sempurna. Tidak sempurna wudu, artinya bukannya tidak sah saja, cuma tidak sempurna wudunya. Nah, ini hadis dari Abi Hurairah. Siapa meriwayatkan? Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Wa ghairuhu, dan selain Abu Dawud.
ghairuhu dan selain Abu Daud. Ada juga lah selain Abu Daud, artinya ada sabit hadis. Kemudian warawaina min riwayati Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahlu ibnu Sa'din radhiyallahu anhum. Warawaina, kita ulang. Warawaina, dan kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, min riwayati, dari riwayat siapa? Riwayatnya riwayat Sa'id bin Zaid, yang kedua dan nantinya wa itu dan Abi Sa'id, dan Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Nabi, wa Anas bin Malik, dan Sayyiduna Anas bin Malik, wa Sahlah ibni Sa'din, dan Sahal ibni Sa'din, wa Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Jadi riwayatnya ada juga rawainaha, dan kami riwayatkan juga masalah bismillah ini, kullaha, semuanya, fi sunanil Baihaqi, dalam kitab sunannya Imam Al-Baihaqi, wa ghairihi, dan yang lainnya, wa dha'afaha, dan melemahkan kullaha, semua hadis masalah bismillah itu, Al-Baihaqi, oleh Imam Baihaqi, wa ghairuhu, dan selain Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi dan yang lainnya melemahkan hadis-hadis tentang bismillah. Masya Allah. Jadi hadisnya masalah bismillah dalam masalah wudhu itu ujar beliau tidak sahih, hadisnya lemah, dhaif. Cuma dia walaupun dhaif, baca ya, supaya mengamalkan hadis yang awal tadi, la wudu'a, supaya sempurna wudhu kita, supaya tidak jatuh kepada kalimat tidak sempurna. Alangkah bagusnya kita membaca bismillah supaya sempurna nilai-nilainya, nilai-nilai sunnah. Titik. Wa faslun, ini fasal. Qala ba'du ashabina, berkata sebahagian, berkata ba'du, sebagian, ashabina, mazhab kita, ulama mazhab kita ini ada sebagian yang berbandir, wahwa, yaitu Syekh Abdul Fath, yaitu Syekh Abdul Fath Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid, yustahabbu, titik 2, itu nama Sayyidina Abdul Fath Nasrun atau Nasr aja disingkat pada Bapak. Al-Maqdisi, orang Baitul Maqdis, Az-Zahid, orangnya zuhud, Az-Zahid. Titik 2, ujar beliau apa? Yustahabbu, disunahkan lil mutawaddi, bagi orang yang berwudu, disunahkan bagi orang yang berwudu, an yaqula, membaca fi ibtidai, pada ibtidai, memulai wudu'ihi, wudunya, ba'da tasmiyati, sesudah tasmiyah, sesudah membaca bismillah, itu sunnah, kata beliau. Ujar beliau yustahabbu, tapi yustahabbu di sini bukan bermakna sunnah pada awalnya. Itu maksudnya dianjurkan ya. Dianjurkan bagi orang yang berwudu memulai wudunya sesudah membaca bismillah. Ini bacaannya menurut sebagian mazhab kita. Apa judulnya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ aja. Baru kita berwudu, berniat wudu. Sebelum wudu baca itu bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Baru membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Baru berniatlah. Dianjurkan aja Bang lah. Apa penjelasannya coba kita baca. Wa hadzal ladzi la ba'sa bih. Wa hadza, dan kalimat wa hadzal ladzi, kalimat ini, bacaan ini, la ba'sa, tidak masalah, bihi, dengannya. Hanya ada bapak juga, kada masalah dibaca, itu boleh-boleh saja. Illa, melainkan annahu, bahwa bacaan itu tadi, bacaan yang awal membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah tadi,
annahu la aslalahu, tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya, tidak ada riwayatnya, maksudnya min jihatis sunnati, dari segi sunnah. Jadi tidak ada sunnah sebenarnya, itu dari ulama aja lah, dari ulama. Cuma pada masalah boleh-boleh saja. Wala na'lamu ahada, wala na'lamu, ujar Imam Nawawi, kami tidak tahu ahadan seorang pun min ashabina, dari mazhab kita ini, wa ghairihim, dan selain mereka, qala bihi, yang menyatakan hadis itu. Ada hadisnya, cuma dari ulama. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Titik. Itu pembahasan aja, khilafiyah lah, pembahasan hilaf. Ada masalah, kita amalkan aja bismillah intinya ketika hendak berwudu itu. Titik. Faslun, pasal berikutnya, wa yaqulu, dan membaca ba'dal faraghi, sesudah berwudu, sesudah selesai. Faraghi itu selesai, ba'da sesudah, al-faraghi selesai, minal wudu'i, dari wudu. Nah, bila selesai wudu membaca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Titik. Itu hadis. Apa dalilnya? Dalilnya kita baca di bawah. Memang disuruh membaca itu hadisnya lah, sunnahnya lah. Disuruh membaca itu doa ketika selesai wudhu, sambil mata kita memandang ke atas langit. Itu sunnah. Walaupun di dalam ruangan wudhunya tetap isyarat kepala kita ke atas. Walaupun yang dilihat apa? Dinding. Ada masalah, telepon. Ada masalah, boleh-bolehnya. Misalnya di dalam masjid lah, yang ruangan tertutup, tempat wudhunya kayak di kimol atau kan, boleh-bolehnya. Yang penting mata ke atas, isyaratkan ke atas langit. Titik. Rawaina, dan kami riwayatkan an Umar ibn al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyidina, amin. Qala, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, man, barang siapa, tawaddoa, berwudu, barang siapa berwudu, faqala, maka ia membaca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bila membaca itu selesai berwudu, futihat, dibukakan, ujarnya Nabi, lahu, untuknya, abwabul jannah, pintu-pintu surga, as-samaniyati, yang 8. Jadi pintu surga yang 8 buah itu dibukakan untuk orang yang membaca ini selesai wudhu. Ia dahulu, yang ia boleh memasukinya, ia dahulu boleh memasuki, min ayyiha, dari pintu manapun, sya'a, yang ia hendak, yang mana dia hendak masuk, boleh masuk ke 8-nya surga pintunya. Ya, pintu surga itu 8. Kalau tingkatannya 7 lah, ya kan? Tingkatannya itu apa namanya? Ada surga tingkatannya Firdaus, ada surga Jannatun Naim, surga An-Naim, ada tingkatan surga namanya Al-Ma'wa, ada namanya Al-Khulud, ada namanya Al-Adan, ada namanya Darussalam, ada Darul Jalal. Jadi Firdaus, An-Naim, Al-Ma'wa, Al-Khulud, Al-Adan, Darussalam, Darul Jalal. 7 lah tingkatannya kan. Pintunya 8. Nah, pintunya ini ulun ada apa ngaran-ngarannya? Yang tahu rancak kita yang rancak kita dengar tuh namanya pintu yang satu ini Babur Rayyan. Babur Rayyan ini pintu yang biasa orang yang suka berpuasa di dunia.
puasa sunnah. Yang wajibnya saja sudah 30 hari atau 29 ya bulan Ramadan nyata aja sudah. Ini yang selain Ramadan kurangnya sedang puasa, maka dia berhak memasuki pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Itu di luar dari tingkat itu, namanya masuk di tingkatan mana wallahu a'lam. Babur Rayyan itu yang jelas pintu surga itu 8 nya tingkatan 7, pintunya 18. Di ruangan rumah kita tingkatannya 1 aja, ruangannya banyak dalam. Ya, sampai ruangannya tingkatan 1, ruangan 8, banyak banget yang menghuni di rumah. Tingkatan 1 ruangannya berapa kamarnya? Kamar maksudnya lah, ruangan atau kamar, ruangannya bebas milih mungkin. Kayak di sekolahan kan 1 tingkat ada berapa kelas? Ya kan? Tingkatannya, kelasnya lainnya, ruangannya. Tapi kalau kita membaca ini selesai wudhu, kita boleh seluruhnya masuk. Nah, ini hebatnya doanya, pendek tapi pahalanya Masya Allah. Kalau yang di atas tadi, yang kita baca yang tadi, yang sempurna tadi, yang sampai subhanakallahumma wa bihamdika tadi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sampai situlah yang di atas tadi. Itu selesai wudhu membaca itu, ada hadis riwayat dari Nabi juga, membaca itu selesai wudhu jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Itu ulun ambil riwayatnya dalam kitab Perukunan Besar Mufti Jamaluddin, ada situ di catatan kaki situ di bawah Abu Yasar ini mengkutip itu hadis, bila membaca yang di atas ini selesai wudhu orang itu akan tidak dihancurkan di kubur jasadnya sampai hari kiamat. Artinya awet, bukan kayak Fir'aun kan. Ada, memang diawetkan Allah berkat membaca doa di atas itu. Jadi yang sempurna yang di atas itu, mun pian anak lakas bang, cukup sampai Muhammadun abduhu wa rasuluh aja. Jadi mun pian mengambil yang di atas, sudah tergabung semuanya lawan yang di bawah. Artinya di mana pian jasad kada hancur, surga dapat juga, masuk boleh ke 8-nya. Baik yang di atas saja ya, malah kan yang tadi yang di bawah ini kan cuma faidah-faidah yang anu tadi aja. Dan hadis ini rawahu Muslimun, Mujarsidin rawahu Muslim, kita sambung. Itu riwayat Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Rawahu Tirmizi wa zada fi, riwayat Imam Tirmizi ulang wa zada bihi, dan Sirin menambahi. Imam Tirmizi menambahi sesudah yang di atas tadi. Kalau Imam Muslim kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ jalan dibukakan pintu surga. Imam Tirmizi menambahi riwayat Sidin, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu Imam Tirmizi menambahi hadis tadi. Warawa, dan Imam Tirmizi menambahi lagi di bawah. Ada juga yang menambahi. Siapa yang menambahi? Bukan Imam Tirmizi, bukan. Imam Nasai menambahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, sampai habis sendirilah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ila akhirih, sampai habis maksudnya. Ila akhirih itu sampai habis yang kalimat di atas yang paling awal tadi. An-Nasai itu menambahi, Imam An-Nasai fil yaumi wal lailah, dalam kitab Sirin yang berjudul Al-Yaumi wal Lailah. Al-Yaum amalan sehari-hari, wal lailah dan malam, ada amalan-amalan wiridan. Imam Nasai menulis wa ghairihi, dan yang lain dari Imam Nasai bi isnadin dhaif, tapi sanadnya dhaif, tambahan-tambahan ini lemah. Yang aslinya, yang sahihnya sampai Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma walaupun hadis dhaif, amalkan aja karena faedahnya Masya Allah. Di antaranya tidak dihancurkan jasad kita, diawetkan Allah sampai hari kiamat. Dalam kubur kada dimakan ulat, kada dimakan kelambang, kada dimakan binatang-binatang yang kecil, awetnya ada yang sampai tulangnya jelek, habis jadi tulang. Kain kapan tulang, pas dibongkar orang anak memindah. Nah ini artinya kada diawetkan. Ini ada yang 700 tahun sudah berkubur, ada hancur-hancur aja badannya, ada yang macam itulah. Ada yang sudah hanya 7 hari, kenapa aja jadi banjir, dibongkar orang, habis sudah kerangka aja lagi 7 hari aja. Mudahan kita hari kiamat
Anu badan kita diawetkan Allah, kain kafannya harum. Ini luar biasa. Kain kafannya memang karena tanah sudah, cuma masih harum. Padahal sudah meninggal 70 tahun yang lewatnya. Nah ini bakaramat Pak Bu. Bakaramat. Amalannya nih Cak. Selesai wudhu baca ini. Insya Allah yang di atas tadi sempurnakan sampai subhanallahumma bilang. Yang sempurnanya yang tadi pian cek yang di atas tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa dari Nabi lah. Kumpulan-kumpulan. Itu kumpulan hadis-hadis digabungkan jadi satu. Masya Allah. Dari beberapa riwayat. Pertama dari Imam Muslim, yang kedua dari Imam Tirmidzi, yang ketiga dari Imam Nasa'i dan yang lainnya. Luar biasa nih, Masya Allah. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dikabulkan Allah dan kau memakai hadis-hadis itu dalam wudhu kita sehari-hari, dan sehingga kita mendapatkan apa yang disabdakan Nabi tadi, dibukakan bagi kita pintu surga yang 8 itu. Dan mudahan jasad kita tidak dihancurkan dalam kubur sampai hari kiamat, dan mudahan berbau harum di kubur jadi ruangan VIP bagi kita. Berkat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi di sini adalah ada apa dalam sini ada jangan masuk lokal. Bila itrotit tahirah 163 adalah 163 halamannya di sini disebutkan barang siapa aja saya. Nah, di sini ada faedah halaman 168. Sebagian ulama kita berbicara hadis yang berjudul Itratut Tahirah ini. Lau quri'a hadzal isnad, dibaca, seandainya dibaca sanad-sanad yang di atas tadi, ala majnun, kepada orang yang gigilaan, la afaqa min junudi, pasti orang itu akan sembuh dari gilanya. Ada sanadnya jadi baca, ada hadisnya. Tapi lawan hadis-hadisnya baca bagus lagi. Masya Allah. Ada sanadnya aja. Qala anal faqir ila Allahil bari akhbarana al-muhaddisu Syekh Muhammad Yasir Al-Badani, kata Abu Yasharanila, sampai habis hadis 2 lembar nah hadisnya nah. 2 lembar setengah dibaca hadisnya dengan sanadnya ini kepada orang gila, pasti sembuh dari gilanya. Masya Allah, ini hebatlah. Walau wudi'a fi kafanil mayyit la amina min azabil qabri, seandainya diletakkan dalam kafan mayat itu akan aman dari siksa kubur. Dari siksa kubur aman. Cuma menulis sanadnya tadi jangan pakai tinta di kafan, pakai minyak harum yang tidak berwarna aja. Kain kafan. Kenapa? Karena di sini ada nama-nama orang wali, nama-nama Allah, ada jatuh buatlah nama dari seseorang, ada Ubaidullah, ya kan? Ada Allahnya ya Allah ya. Walaupun itu dinisbahkan, disandarkan kepada nama orang, tetap aja Allah ada di situ hitungannya tuh. Kurang adab lah. Keinjak ulang. Pertama terinjak, kedua nanti dalam kubur jadi bangkai si jasad tadi. Itu bangkai hitungannya sudah ya Allah. Sudah dipatak dalam kubur tuh.
Jadi kayak ke orang ada yang menghukumkan haram jadinya kalau nama Allah bercampur dengan bangkai. Jadi kain kapan itu dapat tulisan juga tulisi dengan minyak harum yang tidak berwarna, yang putihnya. Jadi menulisi jangan yang bertulisan bertinta beristilah, cuma simbolis saja berarti. simbol aja. Misalnya apalagi menukar istilah kain kapan banu yang bersulam bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kurang adab. Ada yang mau hukumkan haram hukumnya, ada boleh. Jadi aja Pak, misalnya anak menulisi mengambil berkah kan? Supaya selamat, jadi macam-macam gitu lah. Itu aja isyarat dia tulisi pakai minyak harum di kain kapannya waktu mengapani tadi. Di sini sanad-sanad. Tapi orang-orangnya yang takut orang-orangnya bila kata membaca kata biasa gitu, ini ada tahu halaman 168. Masih menggali turun. Nah iya. Tapi maksudnya 2 lembar setengah itu banyak berarti Banyak. tulisnya. Biar harus hafal. Harus hafal nama-nama sanadnya itu. Ada hafal di bawah ada. Bawa kitabnya pas mau mandi mayat tuh bawa munnya orangnya berhajat kan, munnya orang berhajat Terus hafal berarti. tinggi. Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.